Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Madi Bambang Akyana dari Satuan Kerja UPN Veteran Jawa Timur. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas agenda 3, yakni isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen ASN. Pengertian dari manajemen ASN yang telah tercantum di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ialah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi, politik, dan bersih dari praktek KKN. Dan secara ruang lingkup manajemen ASN, pada dasarnya untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Dan tujuan dari manajemen ASN itu sendiri yaitu memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja. Seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang sistem merit, yakni sistem yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari sistem merit sendiri adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah ditempati oleh orang-orang yang profesional, berkompeten, dan mampu melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan perilaku ASN. Dan apa itu Smart ASN? Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, ASN perlu keprofesionalisme dalam menjalankan tugas. Seperti contoh, sebagai seorang ASN yang menjadi dosen salah satunya saya, yang memiliki tanggung jawab untuk memiliki sifat yang mencerminkan Smart ASN, yang artinya saya harus mampu menguasai bahasa asing, menguasai teknologi informasi, berjiwa melayani, memiliki sifat hospitality, dan kreatif. Lalu, makna manajemen ASN adalah kedudukan peran, hak dan kewajiban ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta sistem merit dalam pengelolaan ASN sehingga menghasilkan ASN yang berkompeten sesuai bidangnya tanpa melihat latar belakang dan sosial. Lalu makna Smart ASN sendiri adalah tuntutan yang memiliki kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi, menguasai informasi dan teknologi, menguasai bahasa asing, dan memiliki jaringan network yang luas, sehingga ini dibutuhkan untuk menjadikan organisasi menjadi kuat, serta memiliki komitmen yang kuat juga. Kemudian, identifikasi isu yang telah saya amati di satuan kerja saya di Prodi Pariwisata UPN Veteran Jawa Timur, saya mengambil identifikasi isu tentang kurikulum MBKM. Seperti yang Anda bisa lihat bahwa isu dari kurikulum MBKM sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen, sumber daya manusia, sistem, dan kerjasama. Untuk bagian manajemen, isu yang paling mencuat adalah informasi mengenai kurikulum MBKM yang tumpang tindih atau belum terstruktur. Artinya, informasi tentang MBKM kepada mahasiswa masih tidak jelas. Yang kedua adalah SDM. SDM di sini adalah tentang manajemen sumber daya dosen yang minim informasi serta iklim pekerjaan yang tidak sehat. Lalu yang ketiga adalah sistem, yakni tidak ada panduan akademik tentang MBKM,
sehingga membingungkan siapapun termasuk dosen dan mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah kerjasama, khususnya di bidang MPKM. Kebanyakan dari kami belum ada kerjasama mitra, khususnya di bidang pariwisata. Sehingga saya menggunakan analisis atau metode USG, Urgency, Seriousness, dan Grow. Dan berikut adalah analisa metode USG yang telah saya buat. Yang pertama adalah manajemen pemakulan MPKM tidak jelas dan belum terstruktur. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya manusia, dosen, masih minim informasi tentang MPKM, serta ada pengaruh dengan iklim pekerjaan yang tidak sehat. Lalu yang ketiga, belum adanya panduan akademik yang membahas kurikulum MPKM. Yang keempat adalah jaringan kerjasama yang belum tersedia. Dari keempat isu tersebut, maka dengan nilai yang paling tinggi adalah nomor 2. Manajemen sumber daya manusia, yaitu dosen, masih minim informasi tentang MPKM, serta ada pengaruhnya dengan iklim pekerjaan yang tidak sehat. Lalu untuk penetapan isu sendiri, yang pertama adalah SDM, yaitu manajemen sumber daya manusia. Lalu yang kedua adalah sistem itu sendiri, yang tidak ada panduan akademik tentang MPKM. Kerjasama, belum ada kerjasama mitra khususnya di bidang pariwisata. Lalu yang terakhir adalah manajemen mengenai kurikulum MPKM yang masih tumpang tindih atau belum terstruktur. Dampak isu itu sendiri yang pertama adalah pelaksanaan MPKM tidak optimal, sehingga mahasiswa tidak berminat mengikuti kurikulum MPKM. Lalu yang kedua adalah SDM dosen berpengaruh karena minim informasi sehingga berpengaruh terhadap iklim pekerjaan. Yang tiga adalah kualitas program studi disorot oleh fakultas karena tidak memaksimalkan atau menerapkan kurikulum MPKM. Kemudian rekomendasi isu itu sendiri adalah yang pertama, perlu adanya sosialisasi kurikulum MPKM setiap angkatan, sehingga setiap mahasiswa paham dengan sistem atau regulasi itu sendiri. Lalu yang kedua, perlu adanya handbook atau buku panduan, sehingga dosen tidak memutuskan sepihak pada program MPKM ini. Lalu yang ketiga adalah perlu adanya seminar atau sosialisasi kepada dosen tentang kurikulum MPKM untuk mahasiswa. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan wakil dekan 3. Terima kasih. Saya Ikiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.